Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrea Pirlo Dwi Wicaksono, eh, kelas 02 SIFM 001 dengan NIM 231011750044. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 6 IO dan DIX. Di slide pertama ini ada perangkat keras I/O. Secara umum terdapat beberapa jenis perangkat keras, yaitu ada device penyimpanan, transmission device, human interface device. Konsep umum yang digunakan atau yang paling sering digunakan yaitu ada port, bus, daisy chain atau shared direct access, controller, atau hoster adapter. Terus selanjutnya ada polling dan interupsi. Definisi polling adalah ketika host mengalami looping, yaitu membaca status register secara terus-menerus sampai status busi di-clear. Pada dasarnya, polling dapat dikatakan efisien. Terus definisi interupsi. Ketika CPU mendekati bahwa sebuah controller telah mengirimkan sebuah sinyal ke interrupt request line, membangkitkan sebuah interupsi. CPU kemudian menjawab interupsi tersebut yang juga disebut menangkap interupsi. Fitur tambahan. Fitur tambahan pada komputer modern antara lain kemampuan menghambat sebuah proses interrupt handling selama prosesi berada dalam critical stage, efisiensi penanganan interupsi sehingga tidak perlu dilakukan polling untuk mencari device yang mengirimkan interupsi. Dan fitur yang ketiga, adanya sebuah konsep multi-level interupsi sedemikian rupa sehingga dapat memprioritaskan dalam penanganan. Penyebab interupsi. Interupsi disebabkan berbagai hal, antara lain exception, page fault, interupsi yang dikirimkan oleh device controller, dan sistem call exception adalah suatu kondisi di mana menjadi suatu atau dari sebuah operasi didapat hasil tertentu yang dianggap khusus sehingga harus mendapat perhatian lebih. Terus di sini ada DMA. DMA itu Direct Memory Access. Definisi DMA. DMA adalah proses khusus Special Purpose Processor yang berguna menghindari pembebanan CPU utama oleh program I/O. Terus transfer DMA. Untuk memulai sebuah transfer DMA, host akan menulis sebuah DMA commit block yang berisi pointer yang menunjukkan ke sumber transfer, pointer yang menunjuk ke tujuan atau destinasi transfer, dan jumlah byte yang ditransfer ke memori. Terus di sini ada handshaking. The process handshaking antara DMA controller dan device controller dilakukan melalui sepasang kabel yang disebut DMA request dan DMA acknowledge speed being read march in a cold place. Selanjutnya ada buffering. Buffering adalah memori menyimpan data ketika sedang dipindahkan antara kedua device atau device dan aplikasi. Buffering dilakukan tiga buah alasan. Yang pertama, untuk mengcop dengan kesalahan yang terjadi karena perbedaan kecepatan antara produsen dengan konsumen dari sebuah stream data. Alasan kedua, buffering adalah menyesuaikan device-device yang mempunyai perbedaan dalam ukuran transfer data. Yang ketiga, untuk buffering adalah untuk mengcopy semantics untuk aplikasi I/O. Sebuah contoh akan menjelaskan apa arti copy semantik. Nah, kesimpulan dari beberapa slide di atas adalah dasar elemen perangkat keras terkandung pada I/O adalah bus, device controller, dan I/O itu sendiri. Kinerja pada data bergerak antara device dan memori utama dijalankan oleh CPU diprogram oleh I/O atau mungkin DMA controller. Yang kedua, subsistem I/O kernel menyediakan beberapa service, diantaranya adalah I/O scheduling, buffering, spooling, error handling, dan device reservation.
Yang ketiga, I/O sistem CAL banyak dipakai oleh CPU dikarenakan oleh banyaknya lapisan dari perangkat lunak antara physical device dan aplikasi. Yang keempat, disk drives adalah major secondary storage I/O device pada kebanyakan komputer. Sekian penjelasan PowerPoint yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.